Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan juga izinnya lah kita dapat terus melaksanakan pembelajaran walaupun secara online di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam semoga tercurah keribaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kehidupan pribadi dan juga kehidupan keluarga. Pada kali ini kita akan membahas kehidupan yang selanjutnya yang agak banyak ya. Pertama itu kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa agar setiap muslim itu menjalin persaudaraannya dan kebaikan ya, ukhuwah atau ikatan dengan siapa, yaitu dengan sesama dengan memelihara hak dan kewajiban baik sesama muslim maupun dengan non muslim dalam hubungan ketetanggaan. Jadi Islam itu mengajarkan kepada umat Islam itu agar memelihara hak dan kewajiban kepada tetangganya walaupun tetangganya beragama non Islam. Jadi begitu ya, jadi tidak mesti pilih-pilih harus Islam dulu baru baik, tidak. Jadi walaupun non Islam, non muslim tetap harus berlaku dengan adil ya, dengan baik, memelihara hak dan kewajibannya. Kemudian setiap anggota dan keluarga Muhammadiyah harus memiliki keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. Jadi setiap anggota Muhammadiyah itu diharapkan menjadi teladan, suri tauladan atau contoh yang baik dalam bersikap kepada tetangga, entah itu dalam bertetangga atau dalam nasihat menasihati, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada tetangga yang salah maka tegurlah dengan cara yang tepat dan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak kepada jalan Allah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan jarak atau dengan pelajaran yang baik. Kemudian juga dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil ya. Terus juga melaksanakan gerakan jamaah, dakwah jamaah. Dari jamaah itu berdakwah untuk jamaah. Jamaah itu adalah sekelompok orang ya, lebih dari satu, sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya itu kehidupan berorganisasi. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam, ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga seluruh anggota Muhammadiyah itu berkewajiban untuk memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah dan kepribadian mulia. Jadi
uh, PHIWM atau pelaksanaan PHIWM dalam kehidupan berorganisasi, hendaknya seluruh anggota Muhammadiyah itu menyempurnakan ya organisasi Muhammadiyah itu sebagai gerak langkahnya untuk selalu komitmen yang istiqomah ya, dan berkepribadian mulia dalam berorganisasi. Kemudian juga menggairahkan al-Islam dan al-jihad ya. Al-jihad, jihad atau berjuang di jalan Allah dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan, sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki gairah yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Kemudian setiap anggota Muhammadiyah juga hendaknya menunjukkan keteladanan ya, dalam berorganisasi itu teladan dalam bertutur kata maupun dalam bertingkah laku. Lisannya baik, kemudian amalnya atau perbuatannya juga baik. Kemudian anggota Muhammadiyah juga hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan atau penyakit TBC. TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat, ditambah lagi dengan taklid dan juga syirik ya. Tahayul, bid'ah, khurafat, taklid, syirik. Taklid itu mengikuti ajaran-ajaran tanpa di cross check dulu itu benar atau baik, benar atau salah, itu taklid. Jadi asal jiplak, nah itu taklid. Sedangkan syirik itu menyekutukan Tuhan ya. Bid'ah itu mengada-ngada dalam beragama atau beribadah. Tahayul itu khayalan, menghayal-hayal bahwa di pohon ini ada makhluk halus, ada jin, ada datu, macam-macam, itu adalah tahayul. Khurafat itu cerita-cerita mistis, nah itu khurafat, percaya pada hal-hal yang seperti itu. Nah itu harus dihindari oleh anggota persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian pimpinan persyarikatan juga harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang islami. Kemudian selanjutnya kehidupan dalam mengelola amal usaha. Amal usaha yang telah kita ketahui dalam Muhammadiyah itu banyak sekali ya. Terutama sekolah kita ya, SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru itu termasuk amal usaha Muhammadiyah. Masjid Al-Istiqomah depan sekolah kita itu juga amal usaha Muhammadiyah. Koperasi Surya Barokah atau toko Suara Muhammadiyah ya, corner di depan Masjid Haji Mulia. Kemudian nanti akan membangun klinik PKU Muhammadiyah. Nah itu adalah contoh-contoh amal usaha Muhammadiyah yang telah dapat kita lihat. Tapi kalau kalian ingin melihat lebih banyaknya lagi, silahkan aja dicari di internet, itu banyak sekali apa saja amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah ini biasanya disingkat dengan AUM, amal usaha Muhammadiyah. Semua bentuk kegiatan AUM ya harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jadi mendirikan AUM itu dengan niat untuk melaksanakan atau mencapai tujuan dari Muhammadiyah, yaitu menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian juga harus melaksanakan misi utama Muhammadiyah, yaitu melaksanakan misi dakwah. Nah, jadi amal usaha Muhammadiyah itu walaupun bersifat bisnis juga harus ada sifat-sifat misi dakwahnya, berbeda dengan bisnis yang lain yang bukan ada kegiatan misi dakwahnya. Nah jadi itu ya, dakwah itu kan berasal dari kata da'a yada'u dakwatan, mengajak kepada kebaikan. Jadi semua amal usaha Muhammadiyah itu punya misi untuk mengajak kepada orang yang jadi target dakwah itu ke
pada kebaikan. Kemudian setiap pimpinan dan pengelola amal usaha itu di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan AUM dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi AUM itu harus dikelola dengan maksimal, dengan profesional. Kenapa? Karena ini adalah amanah umat. Ini adalah kepercayaan umat yang disampaikan kepada pengelola AUM bahwa ini nih kalian harus mengelola ini dengan baik, dengan profesional. Jadi jangan setengah-setengah. Kemudian juga pimpin AUM itu adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Jadi kalau AUM-nya itu bidang pendidikan, misal sekolah, berarti yang memimpinnya ini adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki skill di keahlian itu. Misal di pendidikan, berarti dia juga punya skill di pendidikan. AUM bisa amal usaha Muhammadiyah berbentuk masjid, berarti dia punya keahlian dalam mengelola masjid, manajemen dakwah. Kalau dia punya pimpinan AUM dalam bentuk bisnis, maka dia harus keahliannya dalam hal perekonomian, dalam hal bisnis, ya. Jadi itu profesional intinya, sesuai profesi. Kemudian karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Itu sama tadi ya, seperti yang tadi. Kemudian seluruh pimpinan, karyawan ataupun pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Jadi pimpinan maupun karyawan atau pengelola amal usaha itu harus mencerminkan menunjukkan keteladanan diri yang baik, entah itu kepada orang yang dilayani. Misal sekolah, berarti orang tua murid itu harus dilayani dengan baik, atau masjid, maka jamaah masjid itu harus diberikan pelayanan yang baik, atau jamaah atau yang belanja di toko-toko suara Muhammadiyah atau di toko Muhammadiyah itu harus dilayani dengan baik. Cerminan sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Jadi dalam mengolah amal usaha ini juga diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kehidupan dalam berbisnis, ya. Dalam kegiatan bisnis ekonomi sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia pada umumnya diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi barang. Jadi bisnis itu dibolehkan asalkan tidak merugikan orang. Kemudian prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern organisasi maupun dengan pihak luar. Kemudian hasil dari aktivitas bisnis ekonomi akan menjadi harta kekayaan mal pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah. Keuntungan itu merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Kemudian dalam kehidupan bisnis ekonomi kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain, maka itu fastabiqul khairat, ya. Jadi masing-masing toko bisnis, apalagi yang dimiliki Muhammadiyah, itu berniat dengan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kemudian juga harta dari hasil bisnis itu tidak boleh dihambur-hamburkan dengan cara yang mubazir dan boros, tapi dianjurkan untuk memberikan infak, sedekah sebagai wujud rasa syukur. Jadi kalau ada kelebihan dalam keuntungan hasil bisnis ekonomi amal usaha Muhammadiyah berbentuk bisnis, maka itu bisnis pribadi kita, maka itu harus disumbangkan jadi infak atau sedekah sebagai wujud rasa syukur. Kemudian selanjutnya kehidupan dalam melestarikan lingkungan.
lingkungan hidup ya, seperti alam terbuka atau penghijauan. Lingkungan hidup itu sebenarnya sebagai alam sekitar dengan segala isi yang tergantung di dalam merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus dijaga, dimakmurkan, dan tidak boleh dirusak. Jadi alam semesta itu tidak boleh dirusak, tapi dijaga dan dilestarikan. Kemudian setiap muslim dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan ya. Jadi setiap muslim itu hendaknya itu jangan sampai melakukan tindakan kerusakan lingkungan alam semesta, apalagi dalam hal pekerjaan. Kalau bisa setiap muslim itu jangan ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang cepat merusak lingkungan ya, seperti tambang, kemudian sawit dan lain sebagainya. Itu kan sangat cepat merusak lingkungan. Nah, jadi carilah pekerjaan yang bagus, yang paling tidak tingkat merusak lingkungannya itu sangat kecil. Nah, carilah pekerjaan yang seperti itu. Kemudian memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah. Lingkungan disertai kebersihan fisik, jasmani, dan yang menunjukkan keimanan dan kesalehan. Jadi sebagai anggota Muhammadiyah juga kita harus mempraktekkan budaya bersih, sehat, dan indah. Lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan, kesalehan. Jadi karena apa? Karena kebersihan itu ya, sebagai kata pepatah itu kan kebersihan adalah sebagian dari iman, kata pepatah. Walaupun itu bukan hadis, tetapi itu bisa dijadikan sebagai pedoman kita untuk menjadi muslim yang baik, teladan. Karena Islam itu kalau dilihat itu ajarannya memang ke arah ke situ ya, bersih ya, sehat. Bagaimana kita sholat itu kan harus bersih dulu, wudu dulu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita memang harus melaksanakan hidup bersih, sehat, dan indah. Kemudian melakukan kerjasama dan aksi-aksi praktis dengan berbagai pihak untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan lingkungan hidup ya, sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan di muka bumi. Karena kita di muka bumi ini diamanatkan oleh Allah sebagai khalifah fil ard ya, atau wakil Allah di muka bumi. Apa misinya? Yaitu untuk menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan ya. Dan juga melakukan aksi-aksi praktis seperti menanam pohon, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya, dan mengurangi sampah-sampah yang cepat merusak lingkungan seperti sampah plastik dan lain sebagainya. Kemudian kehidupan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi ya, kemampuan menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal saleh yang menunjukkan derajat kaum muslimin dan membentuk pribadi ulul albab ya, orang yang berpikir, orang yang cerdas itu ulul albab. Kemudian setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkannya kepada masyarakat, memberi peringatan, memanfaatkannya untuk kemaslahatan, dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah. Jadi warga Muhammadiyah yang punya ilmu pengetahuan itu hendaknya ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya, entah itu sebagai peringatan atau untuk menjadikannya menjadi kemaslahatan bersama dan lain sebagainya. Untuk apa? Yaitu sebagai wujud ibadah ya, wujud ibadah dan jihad dan juga dakwah. Kemudian menggairahkan dan mengembirakan gerakan mencari ilmu, pengetahuan, dan penguasaan teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam. Jadi warga Muhammadiyah itu hendaknya itu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang
mengarah kepada literasi atau ilmu pengetahuan dan juga penguasaan teknologi, agar masyarakat itu merasa sadar bahwa memang ilmu itu sangat penting. Apalagi kan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah iqra, baca ilmu. Artinya kan umat Islam itu harus menuntut ilmu. Nah, agar apa? Agar untuk membangun peradaban Islam, nah, Islam yang berkemajuan. Kemudian kehidupan dalam seni dan budaya. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kemudian seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah atau boleh bila untuk kepentingan sarana pengajaran. Nah, untuk pendidikan itu boleh. Terus ilmu pengetahuan juga boleh, dan juga sejarah. Tetapi akan menjadi haram jika mengandung unsur yang membawa isyan atau kedurhakaan dan kemusyrikan. Jadi patung itu jadi haram jika akan menjadi sesembahan manusia, jadi berhala. Nah, dan juga bisa jadi makruh kalau itu hanya sebagai hiasan saja. Nah, jadi boleh itu kalau bermanfaat. Kemudian seni suara, seni sastra dan seni pertunjukan pada dasarnya itu boleh menjadi terlarang manakala seni itu dan ekspresinya menjurus pada pelanggaran norma-norma agama. Jadi pada hakikatnya seni suara atau lagu, musik, seni sastra dan seni pertunjukan itu boleh saja, asal tidak mengandung atau tidak melanggar norma-norma atau peraturan-peraturan agama. Misal mengarah ke kemaksiatan, nah itu tidak boleh. Atau misal lirik lagunya itu ada yang negatif, nah itu baru menjadi haram. Tapi kalau bagus-bagus saja, misal Mars Muhammadiyah atau lagu-lagu Hizbul Waton atau lagu-lagu Islami, lagu pop yang tidak ada unsur-unsur negatifnya, maka itu diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi sunnah kalau itu menjadi dakwah. Jadi hukum awalnya adalah mubah, bisa menjadi haram apabila begini ya, melanggar norma agama, bisa menjadi sunnah kalau bisa menjadi sarana dakwah, bahkan bisa menjadi haram seperti tadi, atau bisa menjadi hukum yang lainnya ya. Jadi tergantung ilatnya, sebabnya. Kemudian menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan Islam. Nah, kan dalam Al-Quran itu orang-orang yang syair itu tidak semuanya dikutuk oleh Allah. Jadi ada juga yang tidak dimuliakan, yaitu penyair-penyair yang membela Nabi Muhammad dengan syairnya. Ketika ada penyair yang menzalimi Nabi Muhammad dengan syair, maka ada penyair yang membela Nabi Muhammad juga dengan syair. Nah, itu jadi itu diperbolehkan dan juga bisa menjadikan peradaban dan kebudayaan Islam. Nilai-nilai Islam bisa dimasukkan ke dalam sastra Islam. Kemudian yang terakhir, bagaimana penerapan kehidupan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Di PHIWM itu merupakan tuntutan yang dapat dikembangkan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Pendekatan melalui sekolah dengan diskusi, bermain peran, praktek. Pokok materi diskusi dengan tema bermain peran meliputi kaifiat sesuai tuntunan Rasulullah ya, cara-cara. Bagaimana cara menerapkannya itu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah.
Kemudian hubungan yang harmonis intern dan antar anggota keluarga. Kemudian toleran dalam berteman dan bertetangga. Kemudian kriteria pemimpin yang pantas diteladani, lomba kebersihan dan keindahan kelas, membuat lirik dan melakukan lagu islami, menulis kaligrafi yang mengandung pesan moral, membaca Al-Quran dengan tartil, ya, benar makhraj tajwidnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.